Mazmur nomor 140. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Iman itu membawa tujuan Allah menjadi tujuan hidup kita. Jika tujuan Allah membebaskan kita itu supaya kita dapat leluasa beribadah kepadanya, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan tetap memilih Allah, yaitu memilih beribadah kepadanya. Masih ingatkah saudara, apa alasan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Saya akan membacakan bagi saudara di dalam Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi tujuannya adalah supaya umat beribadah kepada Allah. Beribadah di sini memiliki dua arti. Beribadah dalam arti ritual atau kebaktian, dan beribadah dalam arti melayani dan mempersembahkan korban kepada Allah. Oleh karena tujuan inilah, maka Allah membebaskan umatnya dengan dahsyat. Mesir dan seluruh penduduknya ditulai. Tujuan Allah yaitu supaya umatnya beribadah kepadanya harus menjadi tujuan kita juga, dan dalam segala hal yang kita hadapi. Contohnya dalam Mazmur 140 ini. Pemazmur menjadikan tujuan Allah menjadi tujuan hidupnya. Yang dituliskan dengan kalimat demikian saudara, ayat 14 yang terakhir. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Kalimat, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu, di hadapan Allah, mempunyai arti supaya umat dapat beribadah kepadanya selama di dunia ini, dan juga beribadah berarti secara ritual atau kebaktian, dan juga melayani dan mempersembahkan korban. Arti kedua dari kalimat, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu, di hadapan Allah, artinya akan bersama Allah selama-lamanya di akhirat nanti. Mari kita bawa iman kita untuk menjadikan tujuan Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa, supaya kita dapat beribadah kepada Allah dengan sukacita. Beribadah artinya beribadah ritual, kebaktian, dan melayani serta membawa persembahan. Sehingga apapun persoalan kita yang kita hadapi, maka pikiran kita
mata iman kita terus-menerus tertuju pada tujuan Allah. Setelah pandangan iman kita sudah sesuai dengan tujuan Allah, sekarang mari kita selidiki cara-cara yang ditempuh oleh orang benar ketika menghadapi persoalan dengan sesamanya yang terus-menerus merancang kejahatan dalam hatinya dan membuat susah hidup kita. Karena tujuannya sudah jelas, yaitu supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang diwakili oleh kalimat, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu, di hadapan Allah. Maka cara yang ditempuh dalam doa kepada Allah adalah yang pertama, berdoa minta diluputkan dari orang jahat. Kalimatnya, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Diluputkan. Itu artinya sudah ditangkap tapi terlepas. Gambarannya seperti seseorang yang menangkap seekor burung. Burungnya dapat ditangkap, tetapi ketika sudah ada dalam genggaman tangan malah terlepas. Nah saudara, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat, artinya seperti burung yang tertangkap tapi terlepas. Pertanyaannya, mengapa minta diluputkan? Jawabannya adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Diwakili dengan kalimat, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu, di hadapan Allah. Bagaimana dengan saudara selama ini? Apakah sekarang saudara sudah paham mengapa Allah selalu meluputkan saudara dari orang-orang jahat? Jawaban yang pasti adalah supaya saudara-saudara dapat beribadah kepada Allah, dapat ritual kebaktian dan melayani serta membawa persembahan. Lalu yang kedua, karena tujuan iman kita adalah tujuan Allah, yaitu supaya kita ini dapat beribadah kepadanya, maka ketika menghadapi orang yang jahat kepada kita, kita berdoa begini, peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Peliharalah aku ya Tuhan. Apa artinya? Artinya minta hidup. Sekalipun banyak orang jahat yang mencoba membuat kita tidak berdaya, membuat kita malu, kita berdoa minta hidup dengan permohonan, peliharalah aku ya Tuhan. Mengapa memohonkan peliharalah aku ya Tuhan? Jawabannya adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Beribadah dalam pengertian ritual, kebaktian bersama-sama, dan melayani serta membawa persembahan di dalam gerejanya. Alkitab mengajarkan supaya kita minta hidup, bukan minta mati. Karena di balik permohonan itu, kita mau sampai pada tujuan Allah, yaitu supaya kita beribadah. Saya yakin, jika kita mau meletakkan iman kita pada tujuan Allah, maka ketika menghadapi orang jahat, kita akan mohon kepada Allah supaya kita diluputkan dan dipelihara olehnya. Dan sudah pasti kita tidak akan tergoda untuk melakukan kejahatan yang sama dengan orang yang telah berlaku jahat terhadap kita. Tuhan memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan jalan yang sangat terang dan jelas bagaimana bersikap terhadap orang-orang jahat yang membuat hidup kami tidak nyaman, yang seringkali bertujuan mempermalukan kami, yaitu mengarahkan iman kami pada tujuan Allah, yaitu supaya kami dapat beribadah. Oleh karenanya kami memohon, Tuhan, luputkanlah kami dan peliharalah kami, supaya kami dapat beribadah kepadamu. Tolonglah jemaat-Mu Tuhan, agar tidak mengambil sikap yang sama dengan orang-orang jahat, melainkan meletakkan imannya pada tujuan Allah. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk retret hamba Tuhan pada bulan Februari 2023. Tuhan kiranya Engkau memberkati acara yang besar ini, baik bagi hamba-hamba Tuhan maupun sidang darurat. Tuhan tolonglah gereja-Mu, pakailah orang-orang yang berkemampuan baik, berhati baik untuk melayani Tuhan, baik dalam sinodal maupun gereja lokal. Pakailah GKT Banyuwangi sebagai alat perpanjangan tangan Allah, di mana hamba-hamba Tuhan akan banyak yang transit sebelum masuk ke dalam hotel
waktu check-in. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan orang-orang baik yang Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan, yang telah mengambil bagian dalam kesusahan orang-orang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, dan mereka mengulurkan tangannya dengan rendah hati dan mau mengerjakan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan kehidupan di dalam Kristus dan imannya teguh di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Pekerjaan jemaat-Mu agar mereka bekerja dengan rajin, bekerja dengan giat, agar dapat membawa persembahan kepada Allah, dan agar dapat juga menolong sesamanya dan datang ke rumah Allah bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.